Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus Kristus, Engkaulah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari alam maut. Engkau mengasihi kami dan mencuci dosa kami dalam darah-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua. Dengan perumpamaan katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap. Lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musim panen, ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun. Tetapi hamba itu ditangkap dan dipukuli oleh para penggarap, lalu disuruh pergi dengan tangan hampa. Kemudian pemilik kebun anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukuli sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang itu mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, yakni putranya yang terkasih. Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka, sebab pikirnya, putraku pasti akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata kepada yang lain, dia itulah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkap dan membunuh dia, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kalian membaca ayat ini? Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itulah tindakan Tuhan, suatu hal yang ajaib dalam pandangan kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, maka mereka pergi dan membiarkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil berbicara tentang perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur. Disajikan kepada kita untuk mengajak bahwa kita perlu sadar diri. Kita diajak melalui perumpamaan ini untuk sadar diri. Siapakah yang memberi kita kehidupan? Siapakah yang memberi kita kesejahteraan, berkat dan aneka yang kita miliki saat ini? Bagaimana kita dapat menikmati makanan yang senantiasa kita terima dan segala berkat yang kita terima, bahkan juga mencukupi untuk keluarga kita? Disinilah kita diajak untuk sadar diri. Siapakah kita di hadapan Tuhan?
Berbeda dengan penggarap-penggarap kebun anggur ini yang telah menerima pekerjaan, namun mereka tidak sadar diri bahwa rezeki yang mereka terima, kesejahteraan yang mereka terima, kenyamanan yang mereka terima, itu berasal dari pemilik kebun anggur atau Tuhan. Sehingga mereka justru malah ingin merebut kebun anggur itu menjadi milik mereka. Mereka ingin menjadi tuan atas kebun anggur itu. Disinilah saudara-saudari yang terkasih, apabila kita menyadari siapakah penyelenggara kehidupan kita, maka kita tidak akan mudah takabur seperti penggarap kebun anggur ini. Kita akan selalu berada di dalam keadaan sadar diri bahwa apa yang kita miliki semuanya ini adalah sungguh-sungguh berasal dari Tuhan Sang Penyelenggara kehidupan. Dengan demikian, Tuhan mengharapkan kepada kita bahwa kita semua tahu untuk bersyukur. Kita mensyukuri keadaan kita, di mana kita berada di dalam keadaan bahagia adanya, oleh karena kita semua telah menerima berkat darinya. Keadaan dan posisi kita saat ini, di mana kita senantiasa telah berada di dalam keadaan sukacita, sejahtera adanya, di mana kita juga mengalami kebahagiaan bersama anggota keluarga kita semua ini. Tak lain bahwa berkat yang kita terima itu adalah berasal dari kebaikan Tuhan, Sang Penyelenggara kehidupan kita. Maka kita sebagai pribadi-pribadi yang telah menerima berkat dari Tuhan, tahu untuk bersyukur. Dan rasa syukur itu senantiasa tak hanya kita miliki sendiri, tapi kita mau membagikannya. Berkat yang telah kita terima, senantiasa itu semua berasal dari Sang Pemilik kehidupan, penyelenggara kehidupan kita. Maka kita pun diajak untuk mau berbagi atas segala berkat yang kita terima itu. Disinilah kita sebagai pribadi-pribadi yang senantiasa percaya bahwa Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena kebaikannya senantiasa memberikan berkat-Nya kepada kita. Dan itu terjadi di dalam Ekaristi. Maka sebagai pribadi yang senantiasa mengalami kebahagiaan dan sukacita di dalam kehidupan, kita tahu bersyukur, kita tahu berekaristi. Maka dengan demikian, kita pun akhirnya sungguh-sungguh menjadi anak-anak Allah, sebab kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Maka kita memberikan apa yang menjadi milik kita, yaitu rasa syukur atas segala kebaikan yang telah kita terima. Dengan menyadari siapakah diri kita, maka kita akan senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, dan itu sungguh menyukakan hati Tuhan. Kita yang rendah hati dan tahu bersyukur, akhirnya akan menjadi anak-anak kesayangan Tuhan.